Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, semoga senantiasa semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Lilis Nurtati. Pada perkuliahan kali ini kita akan memulai berbagai hal yang terkait dengan pedagogik ya. Pertama, kita akan mengkaji mulai dari konsep dasar pedagogik, ruang lingkup pedagogik, kemudian dalam pedagogik itu paling tidak menyangkut 3 hal. Pertama, mendidik, mengajar, dan melatih. Selanjutnya yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan kali ini, pertama teman-teman mahasiswa tentunya mampu menjelaskan berbagai konsep yang terkait dengan pedagogik, kemudian menjelaskan konsep pendidikan baik dalam arti khusus maupun dalam arti luas, kemudian menguraikan berbagai perbedaan atau bahkan persamaan istilah mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian yang keempat, menjelaskan keterkaitan berbagai unsur dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, menjelaskan berbagai ruang lingkup, khususnya dalam pedagogik atau ilmu pendidikan. Pertama, teman-teman mahasiswa yang harus kita pahami apa itu pedagogik ya. Kalau dilihat secara bahasa, pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata paidagogie ya. Di mana pedagogik ini merupakan turunan dari kata pedagogia, yang itu diartikan sebagai pergaulan dengan anak laki-laki. Kemudian pedagogia juga berasal dari kata paes atau paedos ya, yang diartikan sebagai anak, atau ada juga yang mengartikannya anak laki-laki. Dan yang kedua kata agogos atau ego yang artinya mengantar atau bahkan membimbing. Sehingga pedagogos diartikan sebagai seorang pelayan atau bujang pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar, begitu juga menjemput anak-anak dari dan akan berangkat ke sekolah. Dari pedagogos juga akhirnya lahir istilah pedagog ya, atau bahasa Belanda, dan itu diartikan sebagai pendidik atau ahli didik, yang pekerjaannya hari ini tentu sebagai pekerjaan yang berat tetapi mulia. Nah, dari berbagai pengertian bahasa tadi, pedagogik diartikan secara harfiah sebagai pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno, yang mana biasanya pekerjaannya itu mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Tapi sesuai dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, tidak hanya dia mengantar, membimbing atau bahkan menungguin anak di sekolah, tetapi setelah anak di rumah pun mereka dibimbing, diarahkan ya. Kemudian secara kiasan, pedagogik juga seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu ya. Kemudian beberapa orang ahli, diantaranya ada Profesor Dr. J. Hogeveld dari Belanda, menyatakan bahwa pedagogik merupakan suatu ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yaitu yang diharapkan dia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi dari sana diartikan bahwa pedagogik merupakan ilmu yang mendalami, mempelajari tentang pendidikan anak. Sedangkan Langeveld membedakan antara istilah pedagogik dengan pedagogi, di mana pedagogik itu biasanya lebih menekankan pada suatu ilmu yang mencoba mempelajari, kemudian juga menelaah, merenungkan tentang bagaimana cara-cara mendidik. Sedangkan pedagogik sendiri itu lebih kepada tataran praktek,
bagaimana berbagai ilmu yang terkait dengan bagaimana tadi cara membimbing anak, cara mengarahkan anak. Di sini sudah pada tataran bagaimana hal tersebut itu sudah direalisasikan dalam kehidupan keseharian, misalnya bagaimana pola pendidikan di rumah, di sekolah, dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang mengartikan pedagogik sebagai ilmu dan seni bagaimana cara membimbing anak. Selain itu bisa diartikan sebagai profesi, ya, begitu juga ilmu. Kemudian ada juga pedagogik yang mengartikan sebagai ilmu atau seni dalam bagaimana menjadi seorang pendidik, ya. Dan ini merujuk pada berbagai hal, mulai dari merencanakan strategi pembelajaran, begitu juga gaya pembelajaran. Pedagogik juga merujuk pada penggunaan istilah yang tepat dari strategi mengajar. Dan memang ketika kita berbicara tentang pedagogik itu tidak lepas dari istilah pendidikan, ya. Walaupun beberapa orang ahli, diantaranya Malcolm Knowles, itu membedakan antara pendidikan anak dengan pendidikan orang dewasa. Bagi pendidikan orang dewasa, istilah yang mirip dengan pedagogik yaitu andragogi, di mana andragogi tersebut merujuk pada ilmu ataupun seni bagaimana mendidik orang dewasa supaya mau belajar. Ya, sedangkan pedagogik bagaimana cara mendidik atau mempelajari, ya, bagaimana seorang anak, ya, untuk dihadapi, ya, oleh kita sebagai calon pendidik, ya. Kemudian ada juga pedagogik, termasuk, ya, tentunya suatu ilmu yang sifatnya teoritis dan praktis. Begitu juga dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa salah satu kompetensi yang tentunya harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru, diantaranya paling tidak ada 4 kompetensi, mulai dari kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Bagaimana berkaitan dengan kompetensi pedagogik? Diantaranya bahwa seorang pendidik itu pertama harus mampu mengelola dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanakan, sampai evaluasi. Kemudian bagaimana seorang pendidik juga mampu memahami terhadap keadaan peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, mampu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian dalam Standar Nasional Pendidikan nomor 2006 pasal 28 dinyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah bagaimana kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan tentunya pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian seorang pendidik atau guru juga paling tidak sekarang diwajibkan pertama tentunya memiliki kualifikasi akademik, ya. Minimal untuk tingkat pendidikan anak usia dini, begitu juga sampai sekolah tingkat atas itu paling tidak mengikuti program pendidikan S1. Selain itu juga harus memiliki berbagai kompetensi, ya, paling tidak yang 4 kompetensi itu sendiri, mulai dari kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional. Kemudian yang selanjutnya paling tidak seorang pendidik juga memiliki sertifikat pendidik. Kemudian apa itu kompetensi pedagogik? Ya. Kompetensi pedagogik secara terperinci pertama tentunya mampu memutuskan mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana materi mendukung tujuan pengajaran, dan bagaimana memilih jenis-jenis materi yang tentunya sesuai untuk keperluan belajar siswa.
Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan berbagai potensi yang tentunya dimiliki oleh anak, ya. Kemudian yang ketiga, menguasai prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran berbasis, ya, kalau dulu kompetensi, ya. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian merancang pembelajaran yang mendidik, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan. Selanjutnya, seorang pendidik juga harus memiliki kompetensi kepribadian. Pertama, tentunya seorang pendidik harus selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kemudian yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, yang tentunya ini juga menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, selalu berpenampilan sebagai pendidik profesional. Dan yang keempat, mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik profesional. Dan yang kelima, mampu menilai kinerja sendiri yang tentunya terkait dengan pencapaian tujuan utuh pendidikan. Nah, paling tidak 4 jenis kompetensi yang tentunya harus dimiliki oleh seorang pendidik tadi, mulai dari kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan tentunya sosial. Nah, semua ini tentunya harus bagaimana kemampuan tersebut dimiliki, dihayati, dan tentunya diamalkan oleh seorang pendidik. Dan ketika kita berbicara tentang pedagogik, itu tadi tidak lepas dari ilmu pendidikan, sehingga kita pun harus mengetahui apa sih yang disebut dengan pendidikan. Paling tidak kita akan mengkaji pendidikan baik dalam arti khusus maupun dalam arti luas. Dalam arti khusus, pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Itu menurut pendapat dari Langeveld. Sedangkan Ahmad dan Uhbiati mengemukakan dalam bukunya Ilmu Pendidikan, pertama ada yang disebutkan dari Hogeveld yang namanya mendidik adalah bagaimana membimbing anak dalam mencapai kedewasaan. Sedangkan Bojonegoro mengartikan pendidikan bagaimana memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa, baik dalam pertumbuhan begitu juga perkembangannya, sehingga tercapailah kedewasaan. Jadi kalau dilihat dari berbagai pendapat para ahli, bagaimana pendidikan dalam arti khusus ini paling tidak dibatasi sebagai bagaimana usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Jadi ukurannya bagaimana seorang anak itu tumbuh dewasa, maka selesailah di sana proses pendidikan. Itu dalam arti khusus. Sedangkan dalam arti luas, beberapa ahli mendefinisikan pendidikan yang tentunya banyak sekali. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa yang namanya pendidikan bagaimana usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang tentunya itu berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, bagaimana bahwa suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu baik itu dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik yang tentunya berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Itu pendapat dari Henderson. Sedangkan dalam perundang-undangan kita nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa yang namanya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, melihat dari berbagai definisi pendidikan khususnya dalam arti luas, ada beberapa hal yang tentunya harus kita perhatikan. Pertama, bahwa
Yang namanya pendidikan itu tentunya berlangsung seumur hidup, tidak ada batasannya. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi istilahnya lifelong education. Kemudian yang selanjutnya bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab keluarga, tidak hanya tanggung jawab individu, ya, tapi tanggung jawab kita semua. Kemudian bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan. Dan ketika kita berbicara pendidikan, itu juga tidak lepas dari berbagai unsur yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Pertama, paling tidak ada 3 istilah yang harus teman-teman mahasiswa pahami. Pertama, berkaitan dengan istilah mendidik. Kemudian yang kedua mengajar, dan selanjutnya melatih. Apa itu mendidik? Mendidik menurut Darji Darmodiharjo dalam bukunya Sadullah dinyatakan bahwa yang namanya pendidikan atau mendidik biasanya itu lebih ditujukan kepada pengembangan hati nurani. Begitu juga semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua istilah mengajar atau ada juga istilahnya pengajaran. Nah, itu biasanya lebih menekankan pada bagaimana seseorang itu memberikan berbagai ilmu yang tentunya bermanfaat, terutama dalam proses perkembangan kemampuan berpikir atau dalam segi intelektual atau bahkan istilah kita kognitif ya. Kemudian yang ketiga istilah melatih. Nah, melatih itu sendiri juga tentunya lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat keterampilan atau istilahnya melatihkan segala sesuatu secara berulang-ulang sehingga terjadi mekanisasi atau pembiasaan. Nah, ketika kita lihat bagaimana keterkaitan antara pendidik, tindakan pendidikan, ya, kemudian peserta didik, dan tujuan pendidikan khususnya dalam proses pendidikan, bagaimana seorang pendidik di sini mengadakan berbagai usaha atau proses ya mendidik pendidikan itu paling tidak dengan cara membimbing, mengajar, melatih, mengarahkan, bahkan sampai mengevaluasi peserta didik, bagaimana peserta didik tersebut bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya yang terakhir, apa sih yang jadi bahasan pedagogik atau pedagogik itu mencakup apa saja sih? Pertama tentunya mulai dari hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan? Ya paling tidak beberapa buku menyatakan ada yang namanya hakikat pendidikan itu bagaimana memanusiakan manusia. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang dasar dan tujuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan perbuatan atau tindakan mendidik, yaitu suatu sikap, ya, tindakan bagaimana ketika menghadapi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya pendidik. Peserta didik, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi, fasilitas, sampai akhirnya lingkungan pendidikan. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.